Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Halo semua, bertemu kembali dengan saya Richie Indrajaya. Pilih Marta atau Maria untuk pasangan hidup kita, ya, untuk istri ini. Ini suatu pertanyaan rhetorical, tapi saya mau sharing sesuatu dari perikop Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Kalau dibaca, ya, jadi singkat ceritanya, waktu itu Yesus bersama para muridnya sedang ke suatu desa dan tinggal di rumah Marta dan Maria. Mereka ini adalah saudara-saudara dari Lazarus, ya. Jadi kita tahu Lazarus, Marta, Maria. Lazarus adalah yang meninggal dan Tuhan Yesus bangkitkan dia. Jadi keluarga ini adalah keluarga yang boleh dibilang quote unquote disayang Tuhan Yesus, ya, sehingga sangat berkenan bagi Tuhan Yesus sehingga mau singgah di tempat itu. Tapi pas lagi sampai sana, Maria langsung duduk dekat kaki Yesus mendengarkan khotbahnya ataupun pengajaran Yesus. Tapi Marta sibuk sendiri, ya, sibuk mungkin mempersiapkan logistik makanan dan minuman dan lain-lain. Dan dia berkata kepada Yesus, itu adik, tolong tegur dong Tuhan, ya, adik saya, kok dia diam aja nggak bantuin. Tapi Yesus balik jawab, Marta, kamu terlalu khawatir, ya. Yang paling penting adalah yang seperti Maria lakukan, yaitu mendengarkan firman Tuhan, ya. Jadinya kalau kita amati sikap Marta dan Maria sewaktu ada Yesus, ya, sepertinya Maria dipuji Tuhan, Marta ditegur Tuhan, ya. Sekilas pandang memang benar adanya, memang secara hurufiah tertulis seperti itu. Tapi apakah benar seperti itu? Apakah benar Tuhan Yesus memuji Maria dan menegur Marta? Bisa iya, bisa enggak. Tapi lebih benar sih kalau saya katakan sebenarnya bukan itu maksud Yesus, ya. Tapi Tuhan Yesus sangat mengasihi keluarga ini. Dia mau Marta ini merubah cara pikirnya, merubah mindsetnya, ya. Tahu apa yang harus diprioritaskan. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan Marta menentukan skala prioritas dalam hidup, ya. Ingin merubah mindset Marta, kalau dalam bahasanya Stephen Covey itu first things first, ya. Dahulukan yang mana, ya. Terus yang ketiga, ya, pertama yaitu waktu untuk Tuhan, ya, waktu teduh untuk Tuhan, mendengar firman-Nya, berdoa, menyanyikan lagu-lagu pujian, itu lebih penting untuk awalnya, ya. Jadi untuk mengawali hidup adalah seperti itu. Jadi untuk mengawali hari kita adalah diisi dengan itu. Apalagi saat itu Tuhan Yesus masih hidup di antara mereka. Jadinya Yesus katakan Maria telah memilih yang benar. Jadi bukannya Marta salah pilih, bukan. Jadinya di sini katakan Mary has chosen the right thing and it will not be taken away from her. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa dalam hidup kita harus pertama, skala prioritas kita adalah memilih Tuhan, ya, sebagai juru selamat dan juga sebagai penunjuk jalan hidup kita di jalan yang benar. Jadi yang kedua setelah itu baru hal-hal yang duniawi, ya, keluarga, pekerjaan, lingkungan, komunitas, termasuk hal-hal makan minum, persembahan, bantu orang lain. Jadi skala prioritas saya jelaskan sekali lagi. Pertama, nomor satu adalah Tuhan. Setelah itu baru keluarga. Ketiga, pekerjaan dan bisnis kita. Keempat, baru komunitas dan lingkungan, ya. Kalau dibulak-balik menjadi ngaco, ya. Poin selanjutnya adalah Tuhan menilai manusia dari iman kepadanya, ya, dari kepercayaan kepadanya, dan kita berbuat atas iman tersebut. Yang penting sih soal perut dan kesejahteraan manusia, ya. Tapi saat itu mereka
mungkin ya belum lapar dan Yesus tetap harus mengajar. Jadi dimanapun Yesus ada, yang dilakukan adalah teach, ngajar, preach, khotbah, and heal, menyembuhkan. Mungkin lagi pas dia udah orang tahu ada di rumah Marta dan Maria, dibawalah orang sakit, jadi ada penyembuhan juga ya, jadi acara penyembuhan juga. Dan yang disayangkan dalam hal ini adalah Tuhan Yesus melihat Marta. Marta masih melihat memandang Yesus sebagai pemimpin dunia ya, yaitu dia masih belum bisa tahu secara rohani bahwa Mesias itu beda dengan seorang pahlawan ya, seorang presiden, seorang pemimpin politik ya. Jadi Marta melihatnya Yesus sebagai pemimpin dunia yang akan memerdekakan bangsa Israel, yang dimana rata-rata pemimpin-pemimpin seperti ini dia harus dilayani ya, dilayani total. Dan Marta ya saat itu ya tidak seperti keluarga-keluarga di Indonesia yang bisa ada asisten rumah tangga ya, bisa ada supir yang bantu atau orang lain. Saat itu hanya mereka sendiri, mereka tidak bisa, mungkin keluarga mereka juga ya memang sederhana, jadi tidak bisa ada tenaga asisten rumah tangga. Jadi makanya Marta nggak ada yang bantuin dan dia kecapean. Dia melihat Yesus dan para muridnya dan pengikutnya banyak mungkin juga mau nginep di situ, dia harus bereskan kamar sendiri, dia haruskan siapin makanan, bayangin untuk berapa banyak orang. Makanya dia dia minta tolong Yesus untuk menyuruh Maria adiknya membantu dia gitu supaya kerjaan beres. Masih ada sedikit salah pikir karena yang Yesus maukan waktu dia ada ya, yaitu dengerin dulu khotbah dia, dengerin dulu pengajaran dia. Setelah itu selesai ya nggak apa-apa, baru kerjaan yang lain, siapin makanan, siapin itu. Yesus bilang kan dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani ya. Misinya adalah untuk melayani para pendosa ya, seperti saya dan Anda semua ya, dan juga manusia. Itu semua adalah yang harus dilayani oleh Tuhan Yesus sebagai pendosa. Yaitu bisa dicari di Matius bab 20 ayat 28. Tapi Marta melihatnya Yesus ini pimpinan ya, orang hebat, nabi besar yang harus dilayani. Jadi makanya ada sedikit perbedaan pandangan. Ya. Terus terang, untuk mencari pasangan hidup, orang-orang seperti Marta ini memang sangat diperlukan ya, karena nggak mungkin pasangan hidup kita yang diem aja ya, umpamanya tiap hari dari pagi sampai malam dia berdoa aja, baca kitab suci saja, enggak ya. Tuhan Yesus juga tidak mau orang-orang seperti itu ya. Orang-orang seperti Marta yang sangat diperlukan, tapi harus mengerti skala prioritas hidup ya. Juga dalam panitia pelayanan selalu kita, dalam pengalaman saya menjadi panitia dalam pelayanan ya, acara retret penyembuhan ya, dan juga retret Natal keluarga gitu, selalu kita awali dengan praise and worship ya, barulah kita bahas masalah dalam kepanitiaan ya, masalah logistik, masalah pendaftaran, masalah dan lain-lainnya, makanan minum juga ya. Dan ini teguran kepada Marta merupakan jaminan Tuhan bahwa dia akan turun tangan atas persoalan-persoalan kita ya, asal kita mau mendengar dulu. Jadinya hal-hal itu yang masalah dalam keduniaan ini akan Tuhan Yesus bantu ya. Terus yang ya, kita perlukan pasangan hidup kombinasi ya. Ini in conclusion ya, kita memerlukan pasangan hidup yang kombinasi antara Marta dan Maria. Tapi orang ini mengerti skala prioritas. Mungkin Maria bukannya nggak mau bantuin Marta, tapi dia melihat Yesus mau mengajar, mau berkhotbah, dia harus dengar dulu. Ya. Setelah itu selesai, baru dia minta izin, mungkin baru siapkan makanan, bersihkan tempat tidur untuk mereka menginap atau gimana. Jadi tahu urutannya ya, itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Jadi sebagai pasangan hidup ya, mau mencari suami ataupun istri ya,
adalah mengerti skala prioritas dalam hidup. Itu pertama Tuhan, kedua berkeluarga, ketiga pekerjaan dan bisnis, keempat lingkungan dan komunitas. Itu tidak boleh dibalik-balik. Dan kalau itu dilakukan dengan benar, otomatis kita menjadi orang yang berkenan dan disukai, dikasihi oleh Tuhan. Sekian untuk konten kali ini, dan semoga sharing ini bermanfaat. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain.